Halo teman-teman, selamat datang kembali di kanal Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory. Dalam video ini admin akan membuat sebuah alur cerita dari Boruto yang bersumberkan dari beberapa teori dan spekulasi, kemudian admin rangkum menjadi alur cerita, agar kalian lebih menikmati videonya. Jadi, kalau begitu langsung saja kita ke videonya, tapi sebelum itu tonton dahulu video kita sebelumnya yang ini, dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share, serta bantu kami menuju 10.000 subscriber. Jika sudah, ayo kita lanjutkan alur cerita teori Boruto 2 Blue Vortex ini. Peringatan, ini adalah hanya fan teori, dan jadikan sebagai video hiburan di waktu senggang. Boruto episode 297 bagian ke-163, Sisi Gelap Boruto. Adegan dimulai kembali di markas Orochimaru. Di sana terlihat Boruto yang sedang menyendiri, duduk di sebuah bangku di sudut ruangan, memikirkan apa yang sedang terjadi. Boruto menghela napas dalam-dalam, merasa berat dengan beban yang harus ditanggung. Sialan, gumamnya, ini makin membuatnya semakin rumit saja. Belum selesai masalah dengan realita terbalik Kawaki, ada Shinju. Belum selesai dengan Shinju, ada masalah dari Otsutsuki asing yang mengawasi, dan kali ini ada seseorang yang berupaya untuk membawa Dewa Otsutsuki Shibai. Siapa sebenarnya orang itu? Membuat masalahku semakin rumit saja. Tiba-tiba, Momoshiki muncul di dalam alam bawah sadar Boruto, wajahnya tampak seperti biasa, dingin dan penuh misteri. Tanpa basa-basi, Momoshiki langsung berkata, "Ini seperti yang sudah diramalkan, jika takdirmu memang serumit itu." Boruto menatap Momoshiki dengan tatapan marah. "Apa maksudmu? Apakah kau menikmati melihatku kesulitan?" Momoshiki tersenyum tipis, takdir memang tak pernah mudah bagi mereka yang memiliki kekuatan besar. Kau harus siap menghadapi konsekuensinya. Orang yang berusaha membawa Dewa Otsutsuki Shibai kembali bukanlah musuh biasa. Dia memiliki kekuatan dan pengetahuan yang sangat berbahaya. Boruto mengerutkan kening, mencoba mencerna informasi itu. Siapa dia? Apa yang dia inginkan dengan membangkitkan Shibai? Momoshiki mengangkat bahu dengan sikap yang acuh. Tujuannya mungkin terkait dengan kekuatan dan kekuasaan. Siapa yang tahu? Yang pasti, jika Shibai kembali, dunia ini akan hancur lebih cepat dari yang kau bayangkan. Boruto merasa jantungnya berdebar kencang. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Aku harus menghentikannya. Momoshiki tertawa pelan. Boruto, kau terlalu percaya diri. Tapi, mungkin itu adalah sifat yang diperlukan untuk melawan takdir. Momoshiki melanjutkan perkataannya dengan nada yang lebih serius. Untuk itu aku menawarkan diriku untuk bekerja sama, karena ini juga menyangkut keselamatan dari diriku sendiri. Situasi ini terlalu berbahaya bagi kita berdua jika tidak ada tindakan yang tepat. Boruto menatap Momoshiki dengan mata yang penuh keraguan. Sejujurnya, aku tak terlalu mempercayaimu. Kau selalu memiliki agenda sendiri, tapi apa boleh buat, sepertinya memang tidak ada rencana lain yang lebih baik saat ini. Boruto menghela napas dan tersenyum kecil, lalu melanjutkan perkataannya dengan semangat yang semakin membara. Akan aku hancurkan siapapun yang mengganggu. Akan aku lindungi dunia ini, bagaimanapun caranya. Momoshiki, merasakan kebencian yang menggelora dari Boruto, tersenyum tipis. Bagus, bocah, keluarkan seluruh emosimu. Kita hancurkan semua yang menghalangi rencana ini. Tetapi ingat, ini bukan hanya tentang kekuatan. Kau harus menggunakan kepintaran dan strategi juga. Musuh kita tidak akan bermain dengan aturan yang adil. Boruto mengangguk, memahami bahwa ini bukanlah pertarungan biasa. Aku mengerti, kita harus bekerja sama dengan segala cara yang ada, tak hanya mengandalkan kekuatan. Aku akan memastikan kita punya rencana yang matang sebelum bertindak. Momoshiki kembali melanjutkan perkataannya dengan nada yang penuh teka-teki. Untuk saat ini, kita perlu mencari tahu, siapakah orang bodoh yang berniat membawa kembali Shibai ke dunia ini. Boruto, yang semakin penasaran, menjawab dengan tegas, aku akan menyebarkan kodok pengintai. Dengan begitu, kita bisa mencari tahu siapa orang-orang yang mencurigakan dan memiliki motif untuk membawa kembali Shibai. Momoshiki, dengan nada bicara yang sombong, menimpali, aku tahu siapa orang yang terobsesi dengan ini semua. Boruto, yang mulai merasa ada petunjuk, bertanya, siapa orang yang kau maksud itu? Momoshiki menjawab dengan nada yang penuh kepastian, kau pasti sadar siapa yang aku maksudkan ini. Boruto terdiam sejenak, mulai menduga-duga siapakah orang tersebut. Pikirannya melayang pada beberapa sosok yang mungkin memiliki motif kuat. Setelah beberapa saat,
Boruto yang sedikit ragu kemudian berkata, apakah yang kau maksud adalah Amado? Momoshiki tertawa kecil. Akhirnya kau mulai memahami, Amado memiliki pengetahuan dan obsesi yang tidak wajar terhadap kekuatan dan teknologi Otsutsuki. Dia adalah orang yang paling mungkin untuk mencoba sesuatu yang berbahaya seperti ini. Boruto mengangguk, menyadari kebenaran kata-kata Momoshiki. Kalau begitu, kita harus memastikan bahwa Amado tidak berhasil dengan rencananya. Aku akan mengawasi setiap gerak-geriknya, dan kita pastikan untuk menggagalkan rencananya. Boruto melanjutkan, tetapi ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa ada orang lain yang melakukan sesuatu yang berbahaya seperti ini. Kita harus mengawasi semua orang yang memiliki potensi untuk membawa kembali Shibai. Kalau perlu, kita hancurkan mereka sebelum rencana mereka terjadi. Momoshiki dengan senyum liciknya menimpali, kau benar, Boruto. Tak ada gunanya membiarkan mereka hidup. Mereka hanya akan menjadi penghalang bagi kita. Lenyapkan semua yang mengganggu. Ini adalah salah satu cara paling masuk akal untuk menghalau semua ancaman yang ada. Boruto mengangguk, meski dengan keraguan yang masih tersisa di hatinya. Momoshiki, aku tidak suka dengan cara berpikirmu yang begitu ekstrim. Tapi, mungkin ini adalah satu-satunya cara untuk melindungi dunia kita. Momoshiki tertawa kecil. Kau akan memahami, pada akhirnya, bahwa kekuatan dan ketegasan adalah kunci untuk bertahan hidup. Jangan terlalu banyak memikirkan moralitas dalam perang seperti ini. Momoshiki kembali berkata, bocah, kau telah memilih jalan yang sulit. Tetapi itu adalah satu-satunya jalan yang benar. Ingat, kita adalah satu, kekuatan kita adalah kekuatan yang akan menyelamatkan dunia ini. Boruto mengangguk, menerima kebenaran yang disampaikan oleh Momoshiki. Aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkan dunia ini. Aku akan melindungi semuanya, bagaimanapun caranya. Di sisi lain, di sebuah hutan lebat, terlihat Otsutsuki asing yang ditugaskan untuk mengawasi keberadaan mata Jogan Boruto. Otsutsuki tersebut duduk di atas dahan pohon besar, pandangannya tajam menembus kegelapan. Ah, Momoshiki sialan itu, dia melakukan sesuatu untuk mencuci otak bocah itu ya, gumamnya sambil menyeringai. Bocah, sungguh malang sekali nasibmu. Padahal kau tidak usah mendengarkan perkataan bodoh dari Momoshiki. Dia hanya pembual saja, tak ada ucapannya yang penting. Karena kami, pasti akan mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi milik kami. Otsutsuki tersebut kemudian mengeluarkan sebuah alat aneh dari sakunya. Alat itu berkilauan dalam cahaya bulan yang temaram, menunjukkan kompleksitas teknologi yang tidak berasal dari dunia ini. Mata Jogan itu adalah kunci bagi kekuatan yang lebih besar. Aku harus melaporkan ini kepada pemimpin kita, kata Otsutsuki itu sambil memindai sekitarnya untuk memastikan tidak ada yang mengintai. Di tempat lain, di markas Orochimaru, Boruto masih merenungkan percakapan dengan Momoshiki, ini semakin rumit saja, gumamnya lagi. Tetapi aku tidak boleh menyerah, dunia ini bergantung pada diriku. Sasuke menghampiri Boruto, melihat kekhawatiran di wajahnya. Boruto, aku tahu ini berat. Tetapi kita harus fokus pada tujuan kita. Kita harus melindungi dunia ini dari ancaman yang semakin besar. Boruto mengangguk. Aku tahu, Sasuke Sensei, tapi aku merasa ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi. Momoshiki juga mengatakan bahwa ada seseorang yang ingin membawa kembali Dewa Otsutsuki Shibai. Kita harus mencari tahu siapa orang itu. Sasuke berpikir sejenak. Kita harus berhati-hati. Setiap langkah yang salah bisa membawa bencana. Mari kita mulai dengan mencari siapa orang itu seperti yang kau katakan. Tapi kita juga harus memikirkan kemungkinan lain. Di sudut lain markas, Naruto dan Hinata yang sudah mulai pulih dari pingsannya, sedang berbicara dengan Orochimaru. Kami berterima kasih atas bantuannya, Orochimaru, kata Naruto. Tetapi kita harus kembali ke Konoha segera. Kami tidak bisa membiarkan desa tanpa perlindungan. Orochimaru mengangguk. Aku mengerti, tetapi dengarkan dahulu ceritaku. Aku akan menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi dengan dunia ini. Orochimaru kemudian mulai menceritakan segalanya kepada Naruto dan Hinata, tentang semua hal yang telah terjadi selama Naruto dan Hinata terperangkap dalam dimensi Daikokuten milik Kawaki. Orochimaru berkata, semuanya sudah berubah 180 derajat, dan meski berat, semoga kau bisa memahami semua hal, tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Terima kasih telah menonton video alur cerita teori Boruto episode 297 bagian ke-163, Sisi Gelap Boruto. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share, semoga membuat kanal YouTube Boruto 2 Blue Vortex Fan Theory semakin berkembang. Jika sudah terima kasih,
dan sampai bertemu di video alur cerita teori berikutnya.